Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi yang cerah ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita mempelajari tema 7 kebersamaan. Subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran yang keempat. Tentang keragaman agama, menulis kembali dongeng, dan pecahan seperempat. Nah, semoga anak-anak sudah bangun, mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi-materi pada pagi hari ini dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan tertib dan disiplin ya, supaya tidak bertumpuk tugas-tugasnya. Oke, kita lihat pelajaran apa saja yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pelajaran PPKN tentang keragaman agama. Setiap keluarga tentu memiliki kepercayaan masing-masing. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama memiliki cara beribadah yang berbeda-beda. Setiap agama mempunyai tempat ibadahnya masing-masing. Meski demikian, kita harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan itu. Nah, di sini perbedaan tempat ibadah. Kita perhatikan di Islam, agama Islam tempat ibadahnya adalah di masjid. Kristen dan Katolik tempat ibadahnya di gereja. Sedangkan Hindu tempat ibadahnya di mana? Di pura. Buddha tempat ibadahnya di vihara. Dan sedangkan Konghucu tempat ibadahnya di kelenteng. Perbedaan agama ini patutlah kita hormati dan hargai dengan tidak mengganggu keyakinan agama orang. Nah, menghormati dan menghargai perbedaan itu membuat suasana kita menjadi damai dan tenang. Tidak ada pertengkaran ataupun saling menghina. Nah, itu tidak boleh ya. Perbedaan itu bagaikan pelangi yang berwarna-warni. Nah, kamu lihat warna pelangi itu indah kan? Nah, karena itu berbeda, warnanya berbeda. Begitu juga kita. Meskipun kita berbeda-beda keyakinan, tetapi kita tetap satu Indonesia. Nah, hidup dengan rukun dan damai adalah Indonesia. Nah, seperti itu ya. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya menulis kembali dongeng. Berikut cara menuliskan kembali cerita dongeng. Yang pertama, membaca cerita dongeng dengan seksama dan cermat. Lalu kedua, memahami seluruh jalan cerita. Ketiga, memahami semua unsur-unsur dalam dongeng. Yang keempat, menulis kembali cerita yang telah dipahami. Kelima, menulis kembali dongeng menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu cara menulis kembali cerita dongeng ya. Yang pertama itu dengan membaca dongeng tersebut, dipahami isinya. Lalu yang kedua, memahami seluruh jalan ceritanya dari awal dan terakhir harus berurutan supaya mudah kamu menulis dan memahami ceritanya. Lalu yang ketiga, memahami semua unsur-unsur dalam dongeng. Nah, di situ ada unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Cerita dari
dalam dan dari luar dongeng tersebut. Lalu yang keempat, menulis kembali cerita yang telah dipahami. Nah, setelah kamu memahami cerita tersebut, lalu kamu menulis ceritanya dengan berurutan. Lalu yang terakhir, kamu menulis kembali dongeng tersebut dengan bahasamu sendiri. Tidak boleh mencontek cerita dongeng awalnya ya. Yang kamu baca itu tidak boleh. Atau itu namanya mencontek isinya atau tulisannya, kalimatnya. Tetapi kamu memahami isi dongeng itu lalu kamu menulis dengan bahasamu sendiri sehingga cerita dongeng tersebut mudah dipahami oleh pembaca ya. Tidak boleh menjiplak, mengambil kalimat-kalimat yang ada dalam cerita dongeng tersebut. Jadi di sini kamu membuat awal kembali dengan bahasa dan tulisanmu sendiri. Sekarang pelajaran matematika dengan materinya pecahan seperempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Semangka. Nah, semangka ini ada satu buah, lalu dipotong ya, dipotong menjadi 4 bagian. Kamu perhatikan di sini. Nah, menjadi 4 bagian. Satu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, satu buah semangka ini dipotong menjadi 4 buah bagian sama. Kamu perhatikan di sini buah semangka dipotong dengan sama ya. Nilai tiap bagian 1/4 atau seperempat. Nah, seperempat itu bisa dibaca dengan seperempat atau 1/4. Nah, 1 garis miring 4 dibaca seperempat atau 1/4. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.